Oke, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini baru ada yang tapi tidak masalah karena sudah waktunya sudah jam 16. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di kegiatan study group untuk program DBS Foundation Coding Camp for Educator, eh, untuk study group yang ke-6 ya, bersama saya kembali setelah di study group kedua saya, eh, dengan format yang baru ya. Bagi yang belum hadir di sesi study group sebelumnya, eh, kita ada format yang baru ya dari tim decoding, yaitu format bahwa sekarang ada materinya gitu ya. Jika study group 1 sampai 4 itu hanya tanya jawab saja dari Bapak Ibu, di study group ke-6, ya, mulai dari ke-6 sampai ke terakhir nanti ke-10, ini ada materi, dan utamanya adalah praktek langsung ya, praktek langsung pembuatan eh, web. Pembuatan web dengan materi utamanya adalah manipulasi DOM dan juga web storage ya, sesuai kriteria submission untuk kelas dasar decoding yang kedua, yang submissionnya membuat aplikasi Bootstrap. Jadi saya akan mendemokan sekaligus menjelaskan apa-apa saja yang kita lakukan di, nanti saya akan coding dan saya akan jelaskan juga gitu ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu bisa ikuti ya, kalau yang sedang senggang, yang sedang eh, ruang gitu, boleh mengikuti karena saya nanti akan berikan juga template-nya, karena ini sudah ada template-nya, jadi kita akan berfokus ke JavaScript. Jadi untuk tampilan sudah ada template-nya. Untuk bahasannya, saya karena kemarin, kalau yang belum ikut yang sesi kemarin, boleh ikut, boleh ditonton ya siaran ulangnya karena sudah di-share di grup atau saya, atau mungkin di email Bapak masing-masing, Bapak masing-masing. Nanti kita akan kurang lebih melanjutkan lah, walaupun saya akan mengulang lagi dari awal bahwa ini sekarang aplikasinya belum bekerja sama sekali. Nanti saya akan buat aplikasi bekerja, kemudian kita akan mengerjakan kriteria opsionalnya, yaitu pencarian ya, eh, kalau di submissionnya di coding juga kita akan membuat fitur pencarian. Oke, sudah 18 orang yang bergabung, mungkin saya bisa langsung mulai sharing saja. Sebelum itu saya mau share dulu untuk eh, starter project ya, starter project untuk project kali ini. Mungkin Bapak Ibu bisa download atau mungkin bisa bikin sendiri juga ya, itu lebih baik. Dan mohon diingat ya bahwa tidak boleh untuk digunakan untuk mengirim submission gitu, karena ini hanya project contoh, walaupun memang temanya berbeda, tapi sebaiknya untuk mengerjakan submission Bapak Ibu mengerjakan membaca dari awal, pertama untuk melatih, kedua menghindari dari dugaan plagiasi ya oleh tim reviewer. Ya, ini saya kirim ke chat, kolom chat, untuk starter projectnya, mungkin boleh dibuka bagi yang mau mengikuti secara langsung. Nanti mungkin saya bakal buka resource yang lain ya selama selama menjelaskan. Dan mungkin kan kalau yang kemarin sudah eh, bersama Mas Farhan, mungkin tahu juga bagaimana Mas Farhan mengerjakan, dan kalau misalnya ada perbedaan, yaitu eh, tidak perlu dipertentangkan ya, karena ya selama tujuannya tercapai berarti dua-duanya benar. Eh, karena banyak caranya gitu untuk melakukan sesuatu di pemrograman. Saya izin untuk mulai share. Di sini saya buka Visual Studio Code ya. Kalau Bapak Ibu mengunduh starter project yang tadi, maka ini akan yang akan Bapak Ibu dapatkan ada 3 file, yaitu index.html, kemudian ada file script.js, ini untuk JavaScript-nya nanti ya. Sekarang masih kosong, hanya ada ikan listener untuk konten logic. Bagi yang belum paham, nanti saya jelaskan apa itu. Dan ada CSS-nya kalau nggak salah tidak dipakai ya, karena kita jadinya di bawah. Jadinya kayak gitu. Oh iya, sebagai catatan ya, untuk submission kedua itu boleh pakai Bootstrap, dengan batasan bootstrapnya adalah bootstrap yang tidak membutuhkan jQuery, karena jQuery itu di submission 2 dianggap sebagai framework untuk memanipulasi DOM, jadi itu tidak diizinkan di submission kedua. Jadi untuk bootstrap 5 yang hanya untuk styling itu sudah diperbolehkan, tapi tetap
untuk manipulasi DOM-nya wajib dilakukan manual ya lewat ya. Ya. Untuk menjalankan aplikasinya, Bapak Ibu, jika bisa langsung ya dijalankan, dibuka filenya di browser atau best practice-nya mungkin yang biasa kita lakukan adalah menggunakan extension bernama Live Server. Kalau yang belum menginstal boleh ya, ini sudah dianggap sebagai extension officialnya dari Microsoft. Live Server buatan Weekday. Atau bisa juga Live Preview. Kalau Live Preview ini browsernya akan muncul di samping kanan kita. Nah, akan muncul di samping kanan. Tapi kalau saya sendiri lebih senang untuk uh, menggunakan Live Server. Kita bisa klik Go Live kalau sudah nyata extension Live Server. Dan servernya akan terbuka pada 127.0.0.1 ya. Ini IP loopback gitu. Atau bisa diganti localhost sama saja. Ya, nah tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini, sederhana saja. Ada fitur judul, ada catatan, ada tombol endnote-nya, kemudian ada kolom text, kemudian, nah ini untuk catatannya ini hanya sebagai contoh saja, data dummy ini masih saya upload, jadi isinya Lorentz semua. Jadi kita akan jalankan agar kita bisa menambahkan catatannya dari formulir ini, formulir yang ada di sini. Dan kita bisa untuk memfilter menggunakan kolom text itu. Oke, sekarang langsung saja bisa kita mulai dari record ya. Pastikan sudah terhubung ya, dengan script. Kita bisa lihat script itu perspektifnya disimpan di bagian paling bawah sebelum tutup body, termasuk script dari Bootstrap. Ini script dari Bootstrap, ini script dari punya kita gitu. Nah, kita mulai ke JavaScript-nya, tadi sudah terhubung ya. Baris pertama yang saya tuliskan di JavaScript, di sini ada dokumen, .event listener, DOM content loaded, dan kemudian ini adalah sebuah fungsi. Bagi yang mungkin masih bingung ya, mungkin yang pernah belajar JavaScript dulu, tidak pernah menemukan sintaks seperti ini, nah ini disebut sebagai arrow function. Arrow function ini ekuivalen dengan jika kita menulis function dengan argumen kosong, dengan ini bloknya kosong. Kalau dalam penulisan yang lama kita bisa tulis terus. Nah kemudian untuk event DOM content loaded, jadi ini kan dokumen. Dokumen ini adalah DOM utama kita ya. Dokumen yang ditampilkan ke pengguna ini disimpan dalam sebuah variabel global disebut dokumen atau bisa juga ditulis window.document. Window.document. Dokumen ini bisa kita tambahkan event listener, banyak event listener, jadi klik, scroll dan sebagainya. Di sini kita tambahkan event listener namanya DOM content loaded. Apa? DOM itu artinya adalah dokumen objek model ya. Kita tahu. Kemudian content loaded-nya artinya DOM-nya sudah siap untuk ditampilkan ke pengguna. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Ini perlu dilakukan karena JavaScript bekerja secara asinkronus. Bekerja secara asinkronus artinya dia itu bekerjanya tidak perlu menunggu kode sebelumnya bekerja. Nah, jadi ketika halaman di load, kalau halamannya cukup besar, ketika indeks HTML ini belum selesai untuk ditampilkan ke user, sementara kita menjalankan sebuah script JavaScript untuk mengakses elemen-elemen yang ada di sini, maka elemennya tidak akan ditemukan karena DOM-nya belum siap. Maka dari itu kita perlu untuk membungkus fungsi-fungsi JavaScript kita yang berkaitan dengan manipulasi DOM dengan uh, dengan event listener dan content loader. Jadi semua fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk manipulasi DOM berada dalam callback. Ini disebutnya callback function ya dari event DOM content. Kira-kira seperti itu penjelasan. Nah, sekarang kita perlu apa? Kita kan sekarang kita kosongkan dulu deh. Kan tadi ini sudah ada isinya ya, tapi isinya itu sebenarnya saya ketik di sini. Saya copy paste 4 kali gitu, jadi ada. Kita bisa hapus aja dulu. Ini menggunakan Bootstrap ya, jadi ini kelas row ini kelasnya Bootstrap untuk sistem gridnya Bootstrap yang ada 14 itu. Maksimal 12 kolom. Ini kita pakai kolomnya 4 untuk tiap hardnya. Hard itu adalah
yang ini ya tadi di kotak ini. Nah, kita hapus dulu aja, kita kosongkan di sini. Div-nya, div yang ID not list ini tetap ada ya. Nah, ini juga yang satu lagi untuk catatan yang diarsipkan, ini tetap ada juga. Otomatis, ini kita hapus, isinya dihapus. Nah, kemudian kita butuh formnya. Formnya, formnya tanya. Formnya ada dalam iya. Nah, ini formnya cara best practice. Ini bisa ya seperti ini. Tapi secara best practice seharusnya ini dibungkus oleh sebuah elemen form. Jadi kita bisa bungkus dengan form. Nah, ini formnya. Nah, formnya itu punya action. Formnya itu adalah sebenarnya URL kemana kita akan mengirim form ini. Tapi sebenarnya ini tidak akan kita pakai karena kita akan menggunakan JavaScript untuk menangani itu. Kemudian, jadi bisa kita kosongkan, kemudian kita beri ID saja. Misalnya add not form. Nah, kalau untuk ID ini sensitif ya, walaupun Bapak mungkin tahu bahwa HTML itu sensitif, jadi mau saya tulis form di sini bisa. Tapi untuk ID yang di dalam ini, karena nanti akan dikelola dengan JavaScript, dan JavaScript bahasa yang sensitif, maka ini uh, perlu untuk di perlu untuk kita perhatikan kapitalisasinya. Nah, ini bisa kita form. Nah, ini mungkin Bapak lihat, Ibu lihat bahwa formnya berubah ya tadi ketika saya ketik ini yang di ujungnya ini berubah. Nah, ini saya pakai dan juga yang ini sangat membantu ya kecuali terutama ketika kodenya sudah besar sudah sangat panjang itu ketika kita mengedit ini maka pasangannya yang ada di bawah akan juga berubah. Kita bisa ambil extensionnya namanya auto rename. Nah, auto rename text. Oke. Sekarang kita bungkus ya semua input-input ini, semua inputnya harus tercover kalau bisa. Kita harus tercover dan kita berikan buttonnya tipe submit. Untuk apa? Nah, tipe submit ini adalah button yang akan melakukan uh, apa? Submit, memberikan event submit terhadap form. Jadi kita bisa menggunakan event submit dari formnya nanti. Kita akan coba ya. Nah, kalau sekarang dicoba, ini kan tadi live server ya. Jadi kalau sekarang dicoba nih bisa gitu. Ini kalau kita add note, nah ini cuma refresh muncul tanda tanya lalu hilang. Nah, begitu. Kenapa seperti itu? Karena kita belum menangani formnya. Jadi secara default formnya itu kan actionnya tadi kita hapus. Nah, secara default kalau actionnya kita hapus, eh, maka formnya akan dikirim kembali ke elemen tersebut. Nah, tapi input-input kita ini belum punya name, kita kasih name. Name itu adalah namanya. Ya. Misalnya kita kasih nama title. Kemudian yang satu lagi yang text areanya kita kasih nama body. And ini kalau lihat ada suggestion, karena saya juga pakai AI ya, seperti yang Mas Farhan kemarin gunakan. Kalau yang Mas Farhan pakai ChatGPT, kalau saya AI-nya pakai Tadna. Ini bisa login dengan akun biasa ya. Untuk preview-nya ini gratis. Kita bisa coba lagi di sini, judul dan isi. Kita add note. Nah, sekarang ada yang berbeda Pak. Di title-nya sekarang muncul ini. Nah, ini disebut handling form dengan metode get. Begitu. Jadi karena dikirim ke dirinya sendiri. Nah kalau kita coba tambahkan action, ini sebenarnya tidak akan kita gunakan ya di kesempatan kali ini, tapi uh, menarik juga untuk jadi pengetahuan buat kita. Ini kalau kita mau kasih action, actionnya ini adalah berupa URL. Mana misalnya ke slash kirim, ini akan lebih menarik. Jadi judul, edit. Nah dia akan nyari URL slash kirim. Tapi karena kita tidak punya kirim.html, ya berarti dia tidak ditemukan ya, dia mengeluarkan halaman. Oke, sekarang kita beranjak dari bahasan mengenai form ini. Nah, sekarang gimana caranya biar gak gitu kan? Kita nggak mau gitu. Kita mau ketika ditambahkan ada elemen baru, elemen
form baru yang ditambah. Ada elemen ada elemen buku baru yang ada elemen catatan baru yang ditambah. Sama turun juga. Oke. Nah, sekarang kita bisa ambil juga event dari form yang tadi saya bilang submit. Untuk ambil dulu elemen formnya bagaimana? Bisa dengan dokumen dot get element by ID. Get element by ID, elemen ID-nya tadi namanya adalah unload form. Kalau lupa copy aja. Element by ID, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu, kita simpan aja jadi variabel. Ini adalah form. Kemudian kita form dot and event listener kami. Nah, ini udah dikasih edition ya. Kemudian kita harus buat callback apa yang bisa kita lakukan. Ini jangan lupa dikasih bentuk kurung biar tidak error. Dan ini kita isi fungsinya di sini yang akan menangani. Kita perlu sesuatu. Nah, ini sudah diberitahu ya. Kita perlu sesuatu yaitu prevent. Bentuk apa sih prevent? Kita coba ya. Kita coba terima dulu ini. Kita kemudian ya usah dulu. Ini kita konsol. Kita konsol log not. Kita ambil ya elemennya. Elemen kan tadi udah ya. ID-nya not title. ID-nya not title. Ini artinya ambil elemen dari dokumen dengan ID. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk get elemen by ID ini yang penting adalah dia sebuah objek dari dokumen. Jadi dia bisa juga kita ganti dengan form. Bisa kita ganti dengan form. Apa perbedaannya? Kalau kita isi dengan dokumen, maka dia akan mencari di keseluruhan dokumen. Kalau kita isi dengan form, maka dia hanya akan mencari anak-anak dari objek form ini. Contohnya yang ini. Contohnya berarti kalau di sini yang ada not title hanya ini saja. Jadi dia hanya mencari di segini saja. Ke childnya dari form. Ini kita coba dulu ya. Harusnya kan berarti dia diambil isinya, kemudian ini tadi isinya adalah not code. Isinya adalah not code. Kita konsol log ya. Kita coba refresh. Oh, back isi. Kita buka dulu konsol. Oke. Bisa ternyata. Ternyata tidak bisa, tapi setahu saya bisa. Kita ganti lagi dengan dokumen. Mungkin karena dokumen, mungkin karena formnya ini beda tipe. Kita coba. Kita coba isi. Kita coba judul. Nah, sekarang muncul di konsol. Oh, karena ini udah ada event prevent default. Nah, kalau coba kita hilangkan, kita kan mau nunjukin itu ya tadi. Kita hilangkan ya event prevent defaultnya. Kemudian kita coba lagi judul. Nah, sekarang halamannya langsung refresh. Kenapa? Karena setiap event dalam JavaScript itu umumnya punya eh, behavior atau apa yang dia lakukan secara default. Nah, kita ingin hilangkan itu. Nah, caranya adalah dengan memanggil di sini. Di sini itu adalah event yang dikembalikan dari sini. Ini event. Nah, eventnya kita harus prevent default itu maksudnya kan larang kebiasaannya gitu, defaultnya dia. Cegah event tersebut untuk melakukan defaultnya. Oke, nah sekarang kita perlu menambahkan not ini ke sebuah variabel. Nah, tadi kan tadi sudah dihapus, harusnya yang dihapus. Bentar. Ini saya akan lihat. Ini harusnya jangan dibilang. Dan bodinya isinya seperti ini.
Nah, coba minta. Oh, ketinggalan. Ini dari Poland. Nah, dari sini. Dari sini kita kan tahu ya bahwa apa aja sih yang kita butuh ada tiga, sebenarnya ada tiga, ada empat dan ada judulnya, ada tanggal dibuatnya, ada Lorem Ipsum ini kontennya, berarti yang nanti kita isikan di situ. Kemudian ada status apakah dia arsip atau enggak. Kenapa? Agar kita bisa pindah-pindahkan. Jadi kalau nanti misalnya kita buat variabel is arsip gitu, atau objek properti is arsip, kalau is arsipnya true berarti nanti dia ada di bawah, kalau false berarti dia ada di atas. Sekarang kita buat objek. Ini kan dia ada title, ada konten. Nah, untuk best practice-nya kita perlu sebuah ID. ID, nah kalau saya biasanya pakai Let Now ya. Let Now ini, tapi saya biasanya pakai angka. Angka ini, nah untuk menjadikannya angka, bisa pakai get time, atau get time ini adalah waktu dalam milisecond sejak tengah malam Januari tanggal 1 tahun 1970. Jadi ini tuh disebutnya epoch time. Jadi cara menghitung waktu dengan, jadi hitung satu-satu, 1 milidetik tiap 1 milidetik ditambah satu di time itu. Nah tapi cara mudahnya kalau di JavaScript kita bisa kasih tanda tambah. Nah ini akan menghasilkan ID yang berupa angka yang merepresentasikan waktu. Kemudian eh, sebenarnya kita cukup ya dari tadi, tapi sebenarnya lebih baik karena umumnya nanti kalau aplikasinya sudah besar, ID-nya tidak berbentuk time lagi karena dia sebenarnya cukup terbatas ketika aplikasi kita misalnya sudah penggunanya eh, lebih dari ribuan gitu ya per hari, per detiknya, bahkan per detik itu. Jadi data ditambahkannya itu sudah lebih dari eh, 1.000 data per milisecond, maka pasti tidak cukup. ID ini pasti akan bertabrakan. Ada yang bertanya ini ya, filenya mungkin bisa saya share lagi. Yang tapi ini yang tadi apa yang masih kosong, ini saya share lagi. Silakan Bapak yang belum mengikuti tadi bisa download filenya. Ini ada ID, ada title, ada konten. Kita tambahin juga date. Date ini untuk menyimpan data dalam bentuk string. Umumnya dalam bentuk string ya. Nah ini pakai to local string. Nah to local string ini uh, kita lihat ya, kita lihat dulu. Kita kan butuh is archive, kita butuh is archive. Berarti ya, cukup segini. Berarti ada 5 data. Kita perlukan ada ID, ada title, ada konten, ada date, dan kita masih konsol log. Nah, sekarang kita coba, kita tambahkan ini judul, ini isi, kita. Nah, tapi date-nya ini dalam format seperti ini ya. 21/5/2024, 11/24. Ini tidak masalah, tapi sebenarnya eh, kalau kita aplikasinya dalam cakupan internasional, kan tidak semua orang memahami tanggal itu dalam format seperti ini ya. Maka kita sebaiknya menyimpan dalam format internasional atau dalam format AES. Nah, DXF sebetulnya fungsi bawahnya yaitu ada to ISO string. Nah, kalau ini dia akan disimpan dalam format tanggal ISO 8601 satu UTAN gitu. Ini ada standar internasional untuk tanggal dan waktu. Yang mana bentuknya seperti ini. Gitu. Tanggal bentuknya seperti ini. 2024, 5, 21, 9. Nah, mungkin kenapa 9? Karena eh, kita kan ini jam 16 ya kalau saya di waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita jam 16, tapi kalau di sini jam 9, karena ini dikurang 7 jam. Nah, dia pakai UTC plus 0. Nah,
Standarnya apa dia pakai UTC-0? Karena di sini ada Z. Nah, menurut standar ISO itu, kalau di sini Z saja, berarti itu pakai UTC 0. Nah, kalau di sini Z plus berapa, nah itu baru pakai eh, pakai format tanggalnya lokal gitu masing-masing. Kalau pakai yang lokal printed. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke materi utamanya itu manipulasi DOM. Ada beberapa cara tentunya untuk manipulasi DOM yang bisa kita lakukan. Di sini kita untuk submit, tapi kalau saya intinya adalah saya perlu menyimpan dulu hasil yang telah data yang telah saya submit ini ke sebuah variabel. Dan di sini saya buat const not sama dengan kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya di grup ya, nanti kita bahas. Kita misalnya bisa not push not, ini bisa kita hapus dulu. Kemudian kita console log not, nah, biar kita tahu isi notnya. Nah, dari sini kan, nah, ini seperti itu. Nah, ada yang bertanya kemarin, kenapa kita pakai not? Kan ini datanya nanti akan diubah-ubah, kenapa kita tidak pakai let? Nah, eh, perlu diperhatikan bahwa const itu melarang kita mengubah isi dari variabel, bukan isi dari objek. Sementara menambahkan suatu elemen ke node tadi itu adalah mengisi, memanipulasi isi objeknya atau mengubah isi dari objek, bukan isi dari variabelnya. Yang tidak boleh itu adalah node-nya kita kita ganti dengan cara seperti ini. Node sama dengan titik-titik node, koma node. Nah, ini artinya apa, Pak? Ini artinya, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini, kalau seperti ini artinya kita ambil semua notes yang pernah disimpan dari variabel ini, kita pecah dia jadi array baru atau jadi inputan baru. Nah, kemudian yang ini, yang baru ditambahin ke ujungnya. Nah, kita lihat ya hasilnya. Kita lihat hasilnya, kita save, kita coba. Nah, ini bakal error, assignment to constant. Kenapa? Karena yang diubah adalah isi dari variabel. Ininya diganti jadi variabel baru atau array baru. Nah, kalau yang tadi not push itu tidak mengganti isi dari variabel, melainkan isi dari array-nya. Array itu kan merupakan sebuah objek kalau di JavaScript. Nah, isi dari objeknya diubah dengan sebuah metode yang namanya oke. Begitu. Sekarang kita perlu membuat fungsi untuk melakukan render ya. Seperti tadi udah dikasih tahu. Kita sepertinya akan tetap kita pakai ini saja ya. Kita contohkan pakai ini tapi kita ganti. Jadi bisa. Nah, ini bisa. Ketika kita tambahin lagi, ini bisa. Oh ya, satu hal yang saya lupa, ini sering bahwa siswa di coding itu jarang melakukan ini. Tapi menurut saya ini sangat best practice ya. Kalau kita udah menambahkan not, berhasil ceritanya. Jangan lupa dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Nah, karena kita menggunakan event listener-nya adalah form, dia punya sesuatu, yaitu kita bisa panggil form.preset. Form.preset. Nah, kita coba lagi ya. Judul, bahkan, nah sekarang jadi kosong. Nah ini sangat sangat menambah user experience ya. Sederhana tapi menambah user experience. Jadi itu bisa dilakukan. Nah kemudian kita perlu validasi juga ya kalau misalnya eh, title dan kontennya sebelum sebelum kita ke sana. Kalau kalau title dan kontennya tidak ada, kita misalnya keluarkan alat. Walaupun saya sangat tidak merekomendasikan jangan menggunakan alat, tapi ini untuk cepat saja lah ya. Title dan title uh, and konten. Kalau title dan kontennya ada, baru lakukan yang di bawah. Kalau nggak ada, kita berikan alert. Ini dikasih tahu di bawah list si konten dengan video dan
Coba langsung pencet ini errornya. Oke, sekarang saya lanjut aja ke ini sudah lumayan ya, lanjut. Sekarang kita lanjut aja. Nah, kalau di sini kita bisa pakai untuk not. Kemudian kita buat render untuk not. Kita bisa buatnya kalau yang kayak gini bisa kita buat di luar ya, tidak perlu di dalam editor-nya. Kita buat function render not. Tapi tapi karena kita buat variabelnya di dalam ini, saya akan menunjukkan sesuatu juga ya. Jadi kita bikin not ini. Nah, kemudian kita lakukan operasi render. Kita ambil dulu notlist. Notlist itu apa? Notlist itu yang ini. Kemudian satu lagi juga notlist archive ya. Ini langsung juga diambil notlist. Nah, kemudian notlist inner HTML dikosongkan. Inner HTML itu adalah isi dari list. Kalau sekarang kan ada isinya nih, ini itu nanti akan dihapus oleh statement yang baris kode yang kemudian kalau bisa kita bikin list ya, tapi seharusnya kita membuat sebuah div. Jadi kemudian divnya uh, divnya itu div yang ini. Nah, divnya yang ini, yang ada kelasnya kelas call md4. Kita bisa copy dulu ya. Ini salah. Ini bisa kita copy dulu ke. Nah, untuk yang call md4 ini kita pindahkan karena kita kan buatnya buat elemen div ya. Kita isi inner HTML. Jadi inner HTML itu harusnya segini saja. Karena div yang ini itu adalah div yang dibuat oleh operasi ini, operasi for ini. Nah, tapi sebelum itu kita perlu filter dulu. Kenapa perlu filter? Karena kita ingin memisahkan yang mana notes yang terarsip, yang mana yang tidak. Kita filter dulu, kemudian kita kita kasih predikat ya, fungsi untuk memfilter. Nah, filternya kan menerima elemennya. Uh, ini kita akan buat dengan arrow function yang tadi ya. Kita terima elemennya namanya E misalnya, kemudian kita kembalikan. Nah, ini itu ketika menulis sama dengan kemudian panah ke kanan, ini itu adalah uh, isi dari fungsinya itu adalah kembalian. Nah, kalau diberi kurung kurawal, ini berarti jadi fungsi seperti biasa. Yang Bapak Ibu bisa ketik banyak baris. Nah, tapi kalau misalnya hanya seperti ini langsung mengembalikan nilai kembalian. Nah, kembaliannya apa? Kalau si predikat dari filter ini kembaliannya adalah true atau false. Kalau true, dia akan disertakan dalam array yang baru. Kalau false, dia tidak akan disertakan. Maka di sini kita perlu e.insert. Sesuai yang di sini tadi, insert sama dengan false. Berarti karena ini kan notice yang biasa, kita harus dia sama dengan false. Nah, ini kayaknya oh karena ini harusnya nah karena ini dihapus ya. Kemudian kan ini ada kelasnya, maka kelasnya kita tambahkan lupa li dot jangan li lah, ini tuh not element not element dot HTML. Kemudian not element dot kita tambahin kelas. Cara menambahkan kelas itu bisa ambil sebuah array di sebuah class collection namanya classes. Jadi kita tambah titik add. Apa yang perlu kita add yang tadi kelasnya yaitu call md4. Call md4 ini dari bootstrap ya. Maknanya adalah uh, elemen ini akan menggunakan 4 bootstrap grid. Bootstrap grid itu satu barisnya ada 12. Nah, kita bakal pakai 4 berarti nanti ketika penuh 12 itu dia ada 3 cut. Gitu. Ini kita bisa hapus. Ini hapus. Nah,
Yang ini kita akan isi. Yang pertama dengan uh, not ya. Not kan ini kita for each nih. Sebenarnya udah dijelasin sama sekarang, nggak salah. Nah, kita not ini kita gunakan di sini. Not dot apa tadi judulnya title. Kemudian di sini kita gunakan not dot uh, name. Not dot tanggal. Tanggal tuh di sini date. Kemudian di bawahnya kita akan gunakan not dot not dot content atau not dot not dot content. Oke, kemudian notelist, notelist itu apa? Notelist itu ini ya, elemen dari notelist. Apa yang child? Child itu apa? Dan child itu adalah sukan si child yang telah kita buat, si elemen yang telah kita buat. Nah, kita coba ya, apakah sudah bekerja? Oh, ini kan elemennya dihapus dulu, jadi kita hapus dulu mungkin biar bingung. Eh, nah, ini kita hapus aja. Nah, jadi kosong. Kita coba buat catatan box. Ini isi catatan. Nah, error. Apa ya error? Tidak perlu khawatir kalau error ya. Sudah biasa kita menghadapi error sebagai pengguna. Kenapa katanya? Karena notes-nya tidak ada. Nah, notes-nya ini, kan tadi kan notes-nya saya simpan setelah dokumen ya. Maka saya akan jadikan notes sebagai argumen atau parameter dari pencurian. Enggak, benar. Saat membawa notes gitu. Nah, gitu gitu. Coba ya. Proses. Pasti error juga. LI is not defined gitu. Nah, tadi LI-nya saya ubah. Nah, LI yang ini ya. Ini saya ubah jadi not element. Ini juga berubah jadi. Nah, itu kalau kita pakai AI atau kita kopas ya, harus diperhatikan banget soal kayak gini. Nah, biasanya itu adalah bikin lama. Coba, nah, nah sudah. Nah, tapi tanggalnya kok jelek banget ya? Kita lihat di sini tanggalnya bentuknya kayak gini. Tentunya ini bukan yang mau kita baca ya. Ini kita paham sih. Cuma sebagai orang Indonesia mungkin ini. Nah, kita bisa kembalikan date ini menjadi date yang lokal string. Caranya gimana? Caranya kita kan ini string ya. Kita buat dia jadi objek kembali. New date. Nah, kalau kita sudah new date, kita bisa gunakan fungsi yang tadi itu lokal date string. Kalau misalnya kita tidak butuh time-nya ya, kita cuma butuh uh, time-nya. Ini lokal date. Iya, iya. Kita coba di coba di sini dengan argumen. Harusnya munculnya seperti ini, tapi ada error di mana ya? Kenapa munculnya beda? Konten, oh salah lu. Kenapa yang saya ubah malah kontennya? Karena harusnya yang saya ubah adalah date-nya emang kurang fokus. New date dot to local date. Jadi biasanya orang di gitu. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, jadi hanya seperti ini kalau local listing. Tapi local listingnya bisa diatur juga ya. Bisa diatur juga dia bisa dikasih option.
Optionnya bisa kita lihat kalau untuk JavaScript referensi utama kita adalah MDN, karena kalau JavaScript itu tidak punya dokumentasi resmi yang mudah dibaca, jadi yang paling mudah dibaca ya eh, ini si MDN ini paling bagus tampilan. Dan dia menerima lokal. Kalau ini adalah biasanya string ya, biasanya kode negara. Jadi terus kemudian kode bahasa, kemudian kode negara gitu. Kalau misalnya Inggris Amerika kan N strip US. Kalau bahasa Indonesia itu ID, ID yang pertama itu bahasa Indonesia hurufnya kecil, ID yang kedua ini ISO 3166 kalau kode negara ID strip ID. Nah, seperti ini. Ini artinya bahasa Indonesia Indonesia. Kalau kita kan emang nama bahasa dan nama negaranya sama ya, tapi kalau di negara lain kan English, United States, nah, ya begitu. Nah ini bisa kita atur-atur ya, bisa kita pilih misalnya mau formatnya Inggris, bisa formatnya Prancis, Persia ya, bisa formatnya Arab. Nah, atau bisa kita ini nih bisa kita atur optionnya ini jadi argumen kedua. Coba ya kita coba copy ini ke ini. Pertama tadi kita perlu ID, koma coba itu. Nah, sekarang jadi format yang ordinary. Sekarang kita coba mungkin ubah bahasanya jadi kita coba yang Arab. Kayaknya menarik. Jadi adalah AREG. Ini AREG itu maksudnya Arab, Egypt, ya, Egypt Mesir. Ini katanya hurufnya bakal berubah jadi eh, huruf angka Arab. Makanya yang ditulis dengan aksara Arab. Jadi kita bisa coba. Ini akan jadi seperti. Tapi ini tanggalnya untuk tanggalnya tetap tanggal kalender kalender Masehi ya, bukan tanggal kalender Hijri. Oke, nah sekarang kita mungkin akan coba aktifkan dulu fitur Jalet ya. Nah, ini. Jaletnya kan belum bekerja. Lihat cara biar Jaletnya bekerja gimana ya sebelum kita tambahkan. Tentunya kita butuh memberikan dia sebuah event listener. Event listener agar bisa menghapus. Gimana event listenernya? Seharusnya event listenernya bisa kita akses di sini. Tapi kalau buat buttonnya dibuat seperti ini biasanya itu agak susah ya, karena kita bisa bikin buttonnya di luar yang nanti akan kita tambahkan di sini. Nah, caranya mungkin ini salah satu caranya ya, bukan bukan cara yang terbaik, bukan cara yang menurut saya benar, tapi saya mungkin bisa mencontohkan kita bisa kita bikin button baru dengan dokumen create elemen ini. Misalnya ini adalah button delete dengan dokumen create elemen. Kemudian kita beri apa tadi buttonnya punya kelas. Kita butuh tambahkan kelas. Jadi cara menambahkan kelas ini kasih konsep. Kalau di JavaScript baru dia error kalau tadi button delete but ini konsep saya akan mengubah kelas list add kemudian saya bisa isi ini yang arsip ya salah berarti ya kalau yang delete different dangernya maksudnya warnanya merah ya add itu kemudian ada isinya ya isinya itu adalah text content text. Jadi ini bisa kita hapus dan kita ganti dengan kita bisa beli terusnya bisa template literal saya disebutnya Bapak Ibu. Jadi kalau membuat string ingin menggunakan variabel dalam sebuah string juga mesti yang kami seperti ini kita bisa menggunakan template literal. Terus sintaksnya ini menggunakan backtick. Backtick itu adalah
eh, simbol seperti tanda kutip kayak yang ada di samping tombol satu di atas tab di bawah tab. Biasanya di ujung paling kiri dari baris angkanya gitu. Nah itu secara berpasangan ya. Di stringnya di ini. Nah, nanti kita akan mendukung template literal dengan menuliskan tanda dolar, kemudian tanda kurung kurawat buka, kurung kurawat tutup, dan di dalamnya kita bisa memberikan statement JavaScript. Kalau di sini saya akan memberikan statement yaitu button delete dot outer html. Harusnya bisa, tapi tidak tahu ya saya. Nah, tapi kita perlu button delete ini untuk punya international. Sebenarnya apa? Misalnya adalah delete. Nah, tapi delete note ini saya perlu dia untuk menerima note-nya juga. Kenapa? Karena tadi note-nya di dalam sini. Ini untuk latihan kita ya, untuk memahami scope namanya. Nah, karena note ini tidak ada di tempat lain selain di dalam sini. Maka kita untuk membuat variabel lain mengenal note ini, kita perlu eh, kita perlu mengubah kita perlu mempasting deh gitu. Kita misalnya yang ini sekarang tahu ada note dari sini, dari fitur apa ya, dari render note. Render note itu tahu ada note itu dari sini. Karena gitu. uh, coba dulu. Kita coba dulu buat fungsi dalam note. Ini kalau saya salah-salah menggunakan ya. Kita akan perbaiki bersama. Note sama ID. Nah, umumnya kita akan seperti ini. Ini apa sih yang dilakukan ketika kita melakukan seperti ini adalah kita akan menyaring note ini. Note ini kan keseluruhan note array yang punya note semua itu. Kemudian kita kita buat array baru yang berisi note itu juga eh, dengan isi adalah note yang telah difilter. Apa filternya? Filternya adalah ID yang ada, ID dari elemen-elemen dalam note-nya, bukan ID yang kita pakai sebagai argumen. Maksudnya apa? Jadi kalau ID-nya sebagai argumen, dia jangan dibawa. Nah, kenapa jangan dibawa? Ya karena kita lagi melakukan operasi hapus. Tapi ini di return. Saya nggak mau di return. Saya mau maksudnya diganti aja. Ada ya? Coba kita coba ya. Kalau nggak bisa ya kita coba cara lain. Saya mau maksudnya diganti sama ini. Tapi nggak tahu ya bisa. Coba. Nah, di sini ternyata error ya. Oh, yang ini yang tadi ya, yang kita bikin elemen button. Ya, ini katanya kalau nambahin kelas harus satu-satu. Udah boleh kita hapus, kita copy, kita paste, kita ikuti kemauannya. Oh, salah. Ini tadi buttonnya isinya harus button danger, button danger. Lagi apa ya? Aduh, lupa. Oh, delete buttonnya. Tapi harusnya bisa dong. Tapi takutnya kita perlu kita buat danger sama delete. Oke, dari refresh kita coba. Nah, sekarang udah bisa. Tapi apakah delete-nya bekerja? Nah, ternyata belum bekerja. Kenapa? Dengan note yang ada di sini bukan note yang asli ya. Jadi Kak, harusnya ada cara yang lebih baik. Tapi sepertinya untuk sementara kita akan pindahkan ini ke dua. Sehingga note ini sekarang jadi objek yang dimiliki oleh Windows.
Kita bisa lihat di sini kalau kita klik window not harusnya ada. Tapi kalau ditulis not di sini ada. Nah, karena dia jadi global, bahkan browsernya aja bisa mengakses secara langsung. Kalau kita buat variabel not dan kalau kita buat variabel not lagi di sini bisa, tapi tidak boleh ya, ini tidak disarankan. Nah, oke, sekarang not yang ini kita hapus dan not yang ini akan saya ganti dengan tapi sekarang sudah bekerja dengan bisa. Hapus. Oh, oh, ini sih kayaknya karena desainnya yang enggak jadi. Mungkin karena pembuatannya tidak benar ya, mungkin kayak gini. Kita kembalikan lagi tombolnya. Nah, karena seharusnya buttonnya tidak dibuat cara seperti ini ya, tapi di append ke not elemennya. Karena kalau buttonnya dibuat seperti ini, tapi ada satu cara yang mungkin sering dipakai, yaitu buttonnya dituliskan sebagai action di sini. Ya, kita tulis on click, kan, tapi ini harus fungsinya scope global ya. Fungsinya di sini udah scope global sih, jadi harusnya ini juga bisa dicoba. Klik sama dengan ini jadi delete button. Ini yang saya gunakan di submission punya saya gini. Tapi ini bukan suatu cara yang bagus ya, kalau menurut best practice. Ini delete button dan kita tambahkan ID not dari not. Coba apakah bisa. Terus jadi artikelnya aja salah. Penamaan tombolnya salah. Oke, delete button is notified. Saya tulis. Jadi delete buttonnya. Oh, bukan delete button, delete not typo. Wah, coba ya kita cek dulu apakah eventnya sudah bekerja. Kalau event kita bisa klik event. Event ini mengembalikan objek yang tadi saya callback. Oke, itu bahkan tidak bekerja dengan seperti itu. Dulu. Ya. Lihat foto mungkin karena sebenarnya bukan. Oh, salah. Ini kita hapus aja ya, karena ini sudah tidak dipakai. Harusnya ini kita coba. Harusnya yang ya harusnya yang ini karena dia langsung memanggil fungsi ini, dia nggak bikin ikan di sana, jadi dia akan memanggil fungsi ini. Nah, fungsi ini coba kita coba. Oh, kita coba console log ID-nya dulu. Kita di konsol, coba, nah ini sudah terbuka. Tapi kenapa tidak hilang? Yang perlu kita telusuri sekarang. ID tidak sama dengan ID. Jadi kita coba console log. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa kalau dibuka seperti ini, kalau diberikan titik kurung ke awal, maka dia tidak langsung ditempelin. Ini itu perlu tapi kita bisa melakukan operasi apapun. Misalnya bisa bikin console log ID sama ID itu. Kenapa dia dianggap berbeda dan tidak dihapus gitu? Harusnya kan sama ya.
kalau kalau yang sesuai aja. Nah, jadi di sini form. Mungkin eh, kita bisa ubah jadi ID tidak. Ya berarti kan dia mau respon betul, harusnya harusnya nunggu not ini sekarang hot, harusnya new not ini sekarang hot ketika kita klik tombol ini. Nah betul. Oh iya, mohon maaf, salah paham. Karena sekarang notes yang ini juga sudah berubah, tapi kita belum melakukan apa, render. Render notes itu apa betul. Itu ya, jadi karena kita memanipulasi DOM kan, yang kita di sini baru memanipulasi array dari node. Sebenarnya kita juga harus memanipulasi DOM-nya, dokumen yang ditampilkan ke penggunanya juga harus eh, kita buat ulang gitu. Nah, di sini makanya kita panggil lagi render. Jadi fungsi yang ini fungsi yang membuat semuanya. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Sekarang eh gitu. Halo, saya buat ya, kerja ya. Nah, sekarang kita perlu kita perlu melakukan hal lain, yaitu bagaimana caranya tombol arti itu juga bekerja. Kita bisa buat fungsi yang sejenis ya dengan ini. Nah, untuk yang ini kita bisa gunakan fungsi yang namanya map. Bukan salah. Ini ya, filternya kita ganti jadi map. Map ini menerima sama menerima elemennya juga. Jadi map kan kalau tadi filter nerima ini apa, ini adalah tiap-tiap elemen dari arraynya. Jadi kalau misalnya kita contohkan dulu ya, takutnya ada yang masih bingung dengan eh ini tuh disebutnya pemrograman fungsional ya. Jadi kalau mungkin Bapak pernah belajar pemrograman berorientasi objek kayak Java, nah itu kan pakai kelas gitu. Nah kalau ini pemrograman fungsional dia pakai metode-metode. Sebenarnya ini juga kelas, ini juga objek, nah, tapi kita itu menggunakan metode-metode di dalamnya itu sebagai sesuatu yang tidak punya side effect, atau disebutnya eh, apa ya, disebutnya pure function ya. Jadi fungsi ini dimasukkan elemen yang sama pada saat-saat yang berbeda pun harus mengembalikan hal yang sama, karena dia tidak mengubah apapun dari array-nya. Jadi misalnya kalau ini kita punya array not, kita map itu tidak merubah apapun, kita filter juga tidak merubah apapun, array aslinya tetap sama. Nah, misalnya ini akan kita map jadi sama dengan apa yang akan kita lakukan ketika melakukan mapping. Nah, kita akan lakukan misalnya console log, console log, log ini apa, itu adalah ini. Bisa kita ganti misalnya kalau ini angka kita ganti angka, ya angka ya. Nah ini 1 2 3 kan muncul gitu. Tapi array yang dikembalikan dari mapnya define kenapa, karena kita tidak return apapun, kita harus return apa yang mau kita kembalikan. Kita harus definisikan, misalnya kita mau return tambah 1. Oh, oh bukan salah. Tadi sudah diganti jadi angka tambah 1. Nah sekarang jadi 2 3 4 hasil dari array. Nah sekarang saya mau melakukan mapping pada array node. Apa ini kita ganti jadi array node. Apa mapping yang akan saya lakukan terhadap array node? Yaitu ini kita sebelumnya gitu. Mapping yang saya lakukan adalah jika e.id sama dengan id, berarti ini adalah node yang saya cari, domain node yang saya cari. Maka yang akan saya return, eh maka ya ini jangan deh, ini harusnya kalau bikin variabel itu harus ada artinya kan. Jadi ini kita ganti jadi node, jadi node. Nah, kalau not ID-nya sama dengan ID yang saya cari, not dot eh, ID, not dot is archive sama dengan dibalik, nah, sama dengan tanda seru not dot is archive.
Apa maksudnya ini? Kan not is effect-nya nilainya true atau false. Masukkan ke sini. True atau false juga kan. Nah, saya mau nilainya kebalikannya. Kalau asalnya true jadi false, kalau asalnya false jadi true. Maka kita bisa tambahkan ini tanda not. Ya. Ini negasi artinya. Kalau di logika matematika ini namanya negasi. Kalau asalnya true jadi false, kalau asalnya false jadi true. Kira seperti itu. Nah, kemudian kita return not-nya. Setelah diubah. Ini kan not-nya diubah. Ya, saya return. Nah, kalau yang bukan ya tetap saya return not. Ini not aslinya berarti. Nah, untuk tiap-tiap elemen. Nah, sekarang kita coba ya. Semoga work. Kalau nggak work, kita cari tahu misalnya. Ini tadi nama fungsinya jadi type. Jangan lupa apa? Jangan lupa di rem. Oh iya. By the way, kita bisa kembaliin lagi. Saya baru ingat bahwa render node ini ternyata membutuhkan variabel node. Jadi saya bisa kembalikan ini. Harusnya ya. Ini coba lagi. Ini coba-coba. Nah, ini buat variabel baru. Ini juga. Nah, ini nggak usah. Yang kita render sekarang adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, tapi tidak bisa karena saya tidak punya konteks node di sini. Sudah kita balik lagi. Tidak jadi. Maaf, salah. Jadi kalau kita punya konteks new node sebagai function yang mana tadi saya bilang itu adalah functional programming, jadi input yang sama akan mengembalikan output yang sama pada suatu konteks gitu ya. Nah, itu seharusnya seharusnya seperti itu sebaiknya. Tapi uh, nanti kita bahas kalau masih ada. Nah, tapi kita bisa sebenarnya untuk render new node di sini. Karena ini node yang baru ya, semuanya dikembalikan kecuali yang sudah dihapus. Gitu. Ini tetap saya jaga dulu, tetap saya tulis node ini dengan ini juga sama. Sekarang kita coba yang archive. Tinggal langsung. Wah, tidak semudah itu ya. Tapi di langsung work, kita pertama cek dulu apakah sudah bekerja ya. Uh, Wah, itu tidak panggil. Tidak terpanggil. Cek dulu. Oh, karena huruf M-nya kecil. Nah, ada suatu keanehan karena di sini harus note M-nya kecil. Jadi di sini sudah di konflik sama dengan Yo, ketika sekarang sudah benar, logo archive. Wah, di sana. Oh, ini kelasnya sih kurang kurang tutup. Nah, kurang tanda petik. Ya, kurang tanda petik sangat ngaruh. Sekarang, sekarang notnya berhasil ya, berhasil pindah berarti dia. Ini kok hilang? Kenapa? Karena kita belum render ke sini. Nah, karena tadi saya baru hanya ngerender di uh, bagian ini render notnya hanya notelist ya. Ini notelist aktifnya masih gelap nih karena belum kita minum. Nah sekarang, tapi karena ini sudah kita filter ya, jadi dia langsung bekerja tadi. Nah sekarang kita lakukan hal yang sama
eh, untuk tapi sebelum itu kita akan mengubah buttonnya jadi dua karena saya akan saya menggunakan ternary operator ya di sini not specify. Kalau notnya diarsipkan, maka button yang akan saya tampilkan adalah button dengan tulisan batal arsip gitu. Kira begitu. Nah, ini harusnya pakai ini bisa, ini bisa. Kalau ini kan artinya kalau ini true, lakukan kembalikan nilai yang ada di sini. Kalau ini kalau ini false, false itu di titik dua. Ini false baru kembalikan yang ini. Oh, atau uh, sebenarnya nggak usah buttonnya doang ya kalau cuma mau uh, cuma mau nggak usah seluruh buttonnya kalau cuma mau mengubah titik teks. Saya juga mau mengubah warnanya ya. Di sini yang asalnya warni, saya mau berubah dia jadi uh, kalau dia is archive ya, atau ya kalau nggak usah di itu lagi. Kalau ini kalau yang ketika diarsip berarti kan ini jadi batal arsip, batal arsip ini paket arsip. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat ya. Nanti yang ini udah ada pertanyaan beberapa nanti saya chat. Arsip batal arsip. Nah, ini akan saya ubah jadi button primary. Primary itu kalau di desktop X, kalau di desktop mana yang dibalik ya. Coba dulu, akhirnya error, yang aman ya, error, kembali yang kita bekerja. Nah, sekarang saya mau pisahkan di event listener ini ke sebuah fungsi yang ada di luar. Misalnya kita bikin fungsi ini adalah render PNL yang menerima argumen bukan ya deh yang menerima argumen not. Not ini akan kita peroleh dari for each. Kita bisa hapus not dan not itu. Ini ternyata kita butuh. Ya, ini kita dulu kita kasih. Nah, misalnya namanya render HTML. Nah, render HTML ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk sebagai uh, ini yang dipanggil oleh for each. For each di sini kita bisa panggil not di untuk case-nya kita case-nya kita oh enggak ini harusnya not sama not if. Dan for each-nya kita lakukan di dalam sini. For each-nya akan kita lakukan. Kenapa? Karena saya butuh konteks dari not list-nya tadi. Ini bisa kita hapus. Uh,
dan di filternya ini kita bisa uh, lihat is archive apa enggak. Ini jadi sampai di bagian rendernya ini sekarang kita panggil dia dua kali, render HTML not list, bukan not list, not ini adalah variabel notnya ya, variabel not yang mau kita render. Kemudian listnya yang mana, list HTML-nya, elemen HTML mau kita isi yang mana. List not list ini berarti kan yang biasa, dan status arsipnya yang mana, oh yang nggak diarsipkan, artinya kita copy ke bawah, jadi kita panggil dua kali. Sebenarnya atau bisa kita copy aja sebenarnya pada yang tadi, cuma kan itu tidak bagus ya karena mengulang. Kita true. Seharusnya sekarang uh, yang arsip sudah tampil. Nah, salah. Script 3654 dari 36 katanya. Karakter ke 54 dari 36. 36. 36 betul. Oh, karena ini susah. Jadi bisa aja. Tuh, kenapa begitu? Kalau is archive level, kalau is archive level, maka maka akan langsung sekarang maka diserut kapan gitu. Kalau oh ini salah, harusnya yang ini not list archive. Jadi kalau dia yang notes yang diarsipkan dia akan disimpan di yang berbeda. Jadi masih not list archive. Oh karena maaf, karena not list yang ini seharusnya adalah yang ID-nya berbeda, yang ini arsip. Nah itu efek copy paste ya Mak. Tapi ya sehari-harinya memang copy paste sebenarnya. Jadi sekarang ada ChatGPT in copy paste lagi. Nah, sudah bekerja. Wah, tapi muncul masalah nih. Kok malah keduplikat ya? Nah, apa tuh kira-kira? Karena notisnya belum kita kosongkan. Untuk mengosongkan notisnya ini kita bisa masukkan ke nah, ini mau note begitu aja lah ya. Biar kalau kita bolak-balik takutnya pusing juga ya. Jadi, mohon maaf kalau jadi membingungkan. Eh, nah, ini bisa kita pindah ke render. Jadi notisnya akan dipotong. Sip. Eh, aman ya. Kita coba tambahin note baru. Catatan dari halo. Sip, sip. Eh, eh, kita coba hapus ya. Nah, kadang-kadang siswa ini ketika menghapus berhasil, tapi cuma hanya satu gitu. Kalau dia menghapus yang terakhir gagal, gitu. Itu juga pasti tertolak ya kan kalau di edukasi. Coba, nah, tapi berhasil ya. Ada yang kita buat. Oke, saya mau baca kolom chat ini. Siapa tahu ada yang sudah dijawab juga ya oleh mereka. Eh, Finalnya enggak, tadi sudah ya Pak, tadi sudah diberikan. Agak keluar dari materi yang di Pak Ivan, materi itu. Saya mau nanya bagaimana caranya membuat tombol submit yang tersimpan secara lokal dan terkirim ke server secara online ketika ada jaringan. Nah, ini menarik Pak. Tapi sebenarnya kalau dia offline, betul-betul offline, mungkin dalam konteks ini aplikasinya diinstal secara offline ya Pak. Kalau mungkin di sekolah Bapak kenal aplikasi Dapodik, nah itu konsepnya seperti itu kan. Konsepnya dia memang aplikasinya disimpan di komputer kita. Nah, itu bisa dilakukan. Ketika disubmit, ya simpan dulu aja ke local storage. Eh, Disimpan ke local storage. Nah, di local storage ini, eh, local storage ini disimpan sebagai string, dan nanti ketika ada internet, si user atau misalnya si programnya akan mengecek sendiri ini ada internet atau tidak. Kalau ada, akan diupload ke server. Bisa seperti itu. Nah, ataupun aplikasinya memang Bapak simpan di online. Nah, itu maka perlu pendekatan yang disebut progressive web application. Ini bisa dipelajari ya. Progressive
web application. Jadi ini aplikasi web yang bisa diinstal. Ada dari MDN, ada dari Google. Kalau nggak salah di coding juga. Lalu kelasnya masih buka atau tidak? Nah, sayangnya kelasnya sudah tidak aktif ya. Semoga nanti di coding bikin kelas lagi, kelas PWA lagi. Ini juga menarik ya. Bisa untuk digunakan untuk kasus seperti tadi. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Mau bertanya langsung ataupun tidak? 17-16 ya. Kalau tidak ada, saya bakal langsung ke local storage aja nih kayaknya. Karena kemarin Mas Farhan baru sedikit ya bahas local storage. Jadi pada dasarnya sekilas saja. Local storage ini ada dua yang di JavaScript. Tipenya yaitu ada local storage dan ada session storage. Session storage ini adalah session yang atau data yang akan terhapus ketika kita keluar dari aplikasinya. Sementara untuk local storage ini akan tetap berada dalam aplikasinya. Ya tetap berada dalam aplikasinya walaupun bisa tutup. Soalnya kalau kita reset browsernya atau kita hapus browsernya. Mohon Bapak Ibu ya diisi untuk feedbacknya karena kemarin gue yang diisi sangat sedikit. Oke, ini kita langsung aja ke storage di sisa waktu. Kalau sempat berarti ada fitur search ya. Kalau masih sempat juga kita bisa buat fitur edit. Jadi sekarang kita lokasi. Lokasi storage-nya bisa kita simpan ketika ada perubahan data ya. Perubahan datanya dari saat ini ada 3 perubahan data, yaitu unload. Unload ada di sini, di sini. Ada di sini dan ada di sini. Kita perlu bikin sebuah fungsi misalnya set to local storage. Space to argumennya no? Atau kita nggak kasih argumen deh, kita akan ambil node yang ada di global. Nah ini bisa seperti ini. Ini apa sih? Ada JSON stringify node. Nah ini JSON stringify ini sebenarnya si local storage tadi hanya bisa menyimpan data berupa huruf ya, berupa string, berupa teks. Nah, kan data kita tadi ya teks sih, cuma kan bentuknya banyak dan terstruktur. Nah untuk itu kita perlu uh, membuatnya jadi string yang terstruktur ya. Salah satu format string yang terstruktur itu adalah JSON. JSON ini JavaScript Object Notation ya. Walaupun dia bukan sebuah JavaScript tapi dia dibuat berdasarkan bentuk objek pada JavaScript. Ya. Jadi formatnya kurang lebih kita lihat nah kurang lebih formatnya ada ini kan seperti objeknya JavaScript ya. Tapi kalau di sini mandatory untuk menggunakan titik dua tanda kutip ya. Oke, sekarang kita coba bikin virtual storage. Ini harusnya langsung bekerja ya. Ini kita tinggal pakai saja di setiap fungsi yang ada perubahan ketika ketika delete, ketika archive, dan ketika menambah. Nah, selain dari itu tentunya kita perlu pakai data yang ada di local storage. Kalau ada data di local storage, maka kita perlu gunakan data itu dulu. Kan itu bisa berarti dilakukan ketika download dan loaded ya, atau ketika pertama kali dimuat. Kita bisa load data ke local storage. Ini biasanya console atau kan node-nya ada di publik kita di node sama dengan local storage dot node. Tapi node yang ini kan bukan array, tapi adalah sebuah string. Maka kita perlu panggil fungsi lagi dari JSON. Dot. Jadi ini diparsing ke objek JavaScript asli atau nih kita kasih atau ya bagus. Atau array kosong. Kalau ininya error atau kalau ininya tidak ada karena memang kita belum punya, maka ya tetap node-nya berisi array kosong. Node yang di atas ini berisi array kosong. Nah, kalau ada, kita bisa panggil rendernya. Oke.
apakah secara nah, untuk tes lokal storage bisa lihat di sini lokal storage. Nah, saya sudah ada. Ini data yang aslinya itu yang ini ya. Nah, setiap data tuh punya di aplikasi tanda petik. Setiap sisi. Nah, ini kita bisa artikan, berubah, sudah ya. Kita bakal aktif, juga tidak. Kadang ada banyak yang lupa siswa-siswa itu ketika mengubah data, lokal storage-nya tidak diubah. Jadi ketika di refresh, datanya balik lagi. Nah, ini perlu dihindari. Jadi sekarang kalau kita refresh, datanya tetap berada di kita. Bukan kita tutup nih ya, kita tutup, saya buka lagi. Datanya aman, tidak hilang. Kita refresh, kita hard reload, Ctrl R, sama saja. Oke, begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait storage atau terkait? Siap, yang sudah maghrib silakan ya. Di sini belum maghrib, biasanya saya di Bogor belum maghrib. Ini kita 9 menit lagi. Saya akan coba untuk saya akan coba untuk akan coba untuk buka lagi Facebook ya. Facebooknya untuk melakukan fitur search note atau filter note. Bagaimana caranya? Eh, kita bisa misalnya bikin function. Oh, kita perlu ambil dulu elemennya. Elemennya. Kita ini ada ID ya untuk dokumen get elemen by ID input. Kita add if conditional untuk tiap up. Tiap ini apa artinya? Ketika kita mengangkat jari kita dari sebuah key dalam keyboard. Sebenarnya kita butuh apa? Ini saya akan melakukan filtering berdasarkan nilai dari inputnya. Inputnya di sini adalah input ya. Maka kalau dia input dia bisa kita ambil bisa ambil di objek, bisa ambil eventnya dulu, manfaat dari event. Nah, kita bisa ambil di sini event target, dan target itu berarti mengambil elemennya ya. Dan value, value. Kalau value ini kita bagi dua deh ya. Nah, biar cepat. Kita bisa pakai. Nah, ketika kita mengetik, nah ini akan tercatat di konsol. Ketika up itu artinya kita mengangkat jadi dari kedua. Kemudian hapus juga sama. Nah, sekarang selain itu kita perlu kan kita udah punya datanya nih, jadi ini misalnya kita simpan dalam variabel keyword dengan event target value. Kita filter notnya, filter note ini sudah dikasih tahu ya, filter note kita filter apa note title. Nah, ini kan note yang ini tuh kita ilustrasi gitu ya, kita filter judulnya dibuat dulu lowercase, kecil semua hurufnya. Kenapa? Karena kita mau misalnya ini kan J-nya kapital. Nah, ketika kita switch dengan J yang nggak kapital, kita mau itu ada, tetap ada. Dot input, inputnya adalah metode dari string. Maknanya apa? Apakah kata di sini atau cocok dengan kumpulan kata yang ada di sini. Nah, jangan dibalik, jangan keyword input, karena itu nggak akan pernah input, Pak, kecuali kita lengkap. Nah, kalau begini, misalnya, ini kan udah punya filter node, kita bisa render si filter node. Render node, filter node. Oke, kita bisa coba. Nah, sudah bekerja ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk fitur opsional saja. Jadi kalau di submission memang tidak wajib melakukan ini, tapi sangat dianjurkan karena ini opsional. Nah, perlu diperhatikan adalah ketika melakukan filter,
jangan sampai kita mengubah array aslinya, jangan sampai mengubah data aslinya, apalagi sampai disimpan ke local storage misalnya datanya. Itu bahaya karena berarti kita ketika nge-search akan menghilangkan data-data. Nah, di sini datanya tidak hilang. Begitu kurang lebihnya, Pak. Nah, sebenarnya kalau untuk edit tidak sempat ya. Kita mungkin mau lihat dulu kriteria submission dari codingnya buat. Mungkin untuk yang belum melakukan submission, uh, apa sih nama kelasnya, dom belajar. Nah ini submission, ini ada instruksi submission. Uh, ini untuk kriteria penilaiannya ya. Penilaiannya pertama, ini yang tadi saya terbit itu karena project starter ini project starter di coding ya. Jadi kalau kalau bisa tidak digunakan, sebaiknya tidak digunakan. So, atau project starter lain juga. Project starter Bapak ngambil misalnya project starter di Google, itu juga akan mengulangi penilaian. Nah ini ada yang bisa kita terapkan ya custom dialog ketika menghapus buku. Ini juga sederhana, tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak boleh kalau mau menggunakan array ya. Misalnya ini ketika delete, ya kasih alat confirm dulu. Ini kan ada ya di JavaScript. Nah ini tidak dihitung sebagai penerapan kriteria opsional. Jadi yang dihitung itu adalah eh, penerapan yang menggunakan memang custom gitu, Bapak buat sendiri atau seenggaknya menggunakan framework. Tahu saya sudah boleh ya kalau di submission kelas ini. Jadi ini bisa kita kasih kalau kayak gini. Ini work kan, ini sebuah dialog ketika kita menghapus apakah mau apa kejadian apa enggak, takutnya kepencet. Nah, kan hal itu untuk delete, kalau oke okay, baru kehapus. Kalau di cancel, hapus gitu kan. Itu boleh, tapi itu tidak dalam waktunya, tidak tidak termasuk ke dalam penilaian. Itu mungkin bisa salah satunya pakai ini apa yang populer kalau di coba kalau kita coba ya satu salah sekali ya ini harus ini bisa kita pakai di atas di bawah. Nah, masih ada 2 menit ya, saya coba aja mungkin ini bisa jadi satu, kita bisa pakai yang ini confirm untuk untuk delete. Ini contoh dari nah ini istri status confirmed, baru kita lakukan uh, delete kita. Ini sudah ini kode delete. Bisa kita buktikan. Oke, bisa coba. Nah ini kan jadi bagus. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau Bapak eksplorasi cara membuat modal. Ya. Oke, iya. Modal. Ini bisa membuat modal. Oke, mungkin karena sudah 17.29, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, terutama terutama yang hadir sampai akhir ya, ini luar biasa. Eh, Hadir sampai akhir. Saya harap ada ininya, ada manfaatnya apa yang saya sampaikan hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Ternyata waktunya juga terbatas ya untuk live coding, jadi saya belum bisa terlalu jauh
sih dari video dari yang Mas Farhan sampaikan. Tapi harapannya ini memberikan perspektif baru. Kalau mungkin caranya ada yang berbeda dengan yang Mas Farhan kemarin sampaikan ya. Saya tidak merasa cara saya paling benar. Eh, tapi ketika suatu cara itu efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan programan, ya berarti itu benar. Apakah efisien atau tidak, apakah itu lebih baik atau tidak, itu bisa diperdebatkan, didiskusikan. Kalau masih ada pertanyaan lain-lain, silakan disampaikan di grup. Ya, kami para fasilitator masih bertugas sampai akhir dari program. Tapi Bapak Ibu mendapatkan akses ke kelas intermediate, nanti juga di kelas intermediate ini akan ada fasilitator lagi. Uh, dari kata sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.